Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NPM 20251030005. Saya dari Universitas Al-Asyariah Mandar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Prodi Pendidikan Matematika. Saya di sini akan menjelaskan apa itu ragam bahasa. Nah, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang muncul akibat adanya perbedaan dalam pemakaian atau situasi komunikasi. Sederhananya, ragam bahasa menunjukkan bahwa bahasa itu tidak tunggal atau monolitik, melainkan dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan penuturnya. Seorang penutur yang kompeten akan menguasai berbagai ragam bahasa dan mampu memilih ragam yang tepat untuk situasi tertentu. Ragam bahasa formal adalah gaya komunikasi yang paling taat pada aturan dan kaidah kebahasaan baku dan hanya digunakan dalam situasi resmi atau sangat serius, seperti wawancara kerja, pidato kenegaraan, atau penulisan laporan ilmiah. Ragam ini dicirikan oleh penggunaan kosakata baku, misalnya dikarenakan, hendak, berkenan. Nah, penggunaan kata ganti yang menjaga jarak dan menghormati, seperti saya, Anda, atau Bapak Ibu. Serta penyusunan struktur kalimat yang lengkap dan logis. Tujuan utama penggunaan bahasa formal adalah untuk memastikan kejelasan pesan, membangun kredibilitas, dan menunjukkan etika profesionalisme dan rasa hormat yang tinggi kepada lawan bicara atau audiens. Contohnya, mari kita simak video berikut. Permisi. Ya, silakan masuk. Selamat pagi. Pagi. Senang bisa bertemu langsung dengan Anda. Silakan duduk. Terima kasih. Ini persyaratan. Oke, baik. Kita langsung mulai saja ya. Nah, itu adalah ragam bahasa formal lisan karena situasi wawancara menuntut etika profesional yang diwujudkan melalui penggunaan kata baku, struktur kalimat yang lengkap, dan kata ganti yang menghormati lawan bicara. Contohnya pada video tersebut itu, senang bisa bertemu langsung dengan Anda. Penggunaan kata ganti Anda adalah bentuk yang sopan dan baku untuk menyapa lawan bicara, menunjukkan penghormatan dan profesionalisme. Kalimat tersebut menggunakan frasa yang baku dan umum dipakai dalam konteks resmi, seperti perkenalan bisnis, wawancara, atau pertemuan penting. Ragam bahasa informal atau non-formal adalah gaya bahasa yang paling santai dan paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa ini ditujukan untuk komunikasi yang personal, cepat, dan tidak terikat pada aturan kebahasaan yang kaku. Ragam ini adalah bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi yang biasanya terjadi antara orang-orang yang memiliki hubungan akrab atau sudah saling kenal baik, seperti keluarga, teman sebaya, atau kolega dekat. Fokus utama ragam ini adalah efisiensi komunikasi dan kenyamanan, bukan pada kepatuhan terhadap kaidah kebahasaan baku. Contoh, mari kita simak video berikut. Gue nggak relate banget sama orang yang udah kuliah terus nggak ngerti buat makalah. Kayak please lah boy, makalah itu tugas basic yang sering banget kita kerjain pas sekolah. Dan lu nggak tahu buat makalah. Kayak please, pas sekolah lo ngapain, gue tanya. Gue tahu kok lo bisa, cuman lo malas aja. Nah, di video tersebut, kalimat udah kuliah tapi nggak tahu buat makalah secara definitif tergolong dalam ragam bahasa informal atau non-formal. Klasifikasi ini didasarkan pada penggunaan diksi yang secara jelas menyimpang dari kaidah bahasa baku. Dua penanda utama keinformalan dalam kalimat ini adalah penggunaan kata udah yang merupakan bentuk tidak baku dari kata sudah, dan penggunaan frasa nggak tahu yang merupakan bentuk non baku dari tidak tahu.
Selain itu, struktur kalimat ini sangat ringkas dan efisien, mencerminkan gaya bicara lisan sehari-hari yang mengutamakan kecepatan dan kenyamanan komunikasi dibandingkan kepatuhan pada tata bahasa baku. Oleh karena itu, kalimat ini sangat cocok digunakan dalam percakapan santai dengan teman sebaya atau di lingkungan yang akrab. Ragam bahasa semi-formal adalah gaya bahasa yang berada di antara ragam bahasa formal, baku, dan ragam bahasa non-formal sehari-hari atau santai. Ini adalah pilihan yang sangat umum digunakan dalam banyak konteks, profesional dan akademik di Indonesia. Ragam semi-formal adalah penggunaan bahasa yang pada dasarnya mengikuti kaidah atau ejaan baku, termasuk pemilihan kata yang sopan dan struktur kalimat yang jelas, tetapi tidak secara kaku dan konsisten seperti ragam formal murni. Ragam ini memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan situasi, media komunikasi, lisan atau tertulis, dan hubungan antara pembicara dan lawan bicara. Contohnya, mari kita simak video berikut. Ada pertanyaan? Kalau ujian skripsi biasa apa saja yang ditanyakan Pak? Oke, yang ditanyakan pertama kuasai judulnya apa. Yang kedua adalah rumusan masalahnya seperti apa. Nah, karena skripsi itu biasanya langsung didadak, tunjukkan yang namanya abstrak. Jadi abstrak itu, tahu tidak abstrak itu apa? Apa komponen abstrak? Ada tujuan, Oke. tujuan terus. Baik, nanti dilihat. Nah, di video tersebut pertanyaan yang berbunyi kalau ujian skripsi biasa apa saja yang ditanyakan Pak? Itu tergolong dalam ragam bahasa semi-formal. Hal ini karena kalimat tersebut menggabungkan unsur bahasa santai seperti penggunaan kata kalau dan biasa dengan unsur kesopanan dan penghormatan yang wajib dalam lingkungan akademik, yaitu sapaan Pak. Kehadiran sapaan hormat tersebutlah yang menjaganya tetap berada di wilayah semi-formal, alih-alih informal murni. Jadi kesimpulannya, penguasaan ragam bahasa formal, informal, dan semi-formal adalah esensial dalam komunikasi yang efektif, di mana ragam formal digunakan untuk situasi resmi yang menuntut kepatuhan ketat terhadap kaidah baku. Nah, ragam informal digunakan dalam interaksi sehari-hari yang santai, dan ragam semi-formal bertindak sebagai jembatan yang seimbang antara profesionalisme dan keakraban. Sehingga kemampuan untuk menyesuaikan pilihan kata, struktur kalimat, dan nada suara sesuai konteks adalah kunci utama untuk memastikan pesan tersampaikan dengan tepat dan diterima sesuai harapan audiens. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.